Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadona Putri, NIM F1D221063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat informasi merupakan suatu keadaan masyarakat produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Pentingnya informasi berfungsi sebagai suatu pengetahuan kita tentang sesuatu, baik itu berita tentang kehidupan yang kita jalani dan berbagai jenis kabar-kabar yang terjadi. Selain dari itu, tanpa informasi, kita tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di luar lingkungan terdekat kita. Teknologi merupakan suatu sarana maupun prasarana yang berjalan sesuai dengan perkembangan dan revolusi kehidupan yang memicu timbulnya berbagai macam kemajuan-kemajuan di bidangnya, dan tentu saja dapat memudahkan kehidupan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Teknologi informasi merupakan suatu kemajuan yang timbul dari aktivitas dan perkembangan manusia dalam kehidupan, khususnya di segi informasi, seperti perkembangan penyampaian informasi dari dulunya dengan menggunakan bahasa isyarat, sekarang telah berubah menjadi lebih mudah dengan kehadiran internet. Komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi ini ada 5 bagian. Bagian pertama, bagian fisik dari komputer sebagai sarana penunjang informasi atau hardware. Yang kedua, yang kedua itu software, yaitu bagian sistem informasi yang tidak dapat disentuh. Yang ketiga itu telekomunikasi, komponen yang berfungsi sebagai pengumpulan data dan informasi. Yang keempat, ada database, yaitu komponen yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan data. Yang kelima, manusia, kita sendiri yang berfungsi sebagai pengoperasian sistem informasi. Tanpa ada kita, sistem informasi mungkin tidak akan berjalan. Komponen hardware atau perangkat keras, yaitu komponen utama penunjang komputer yang dapat dilihat kasat mata dan dapat disentuh. Terdiri dari satu, casing, tempat penyimpanan semua komponen komputer. Yang kedua, ada motherboard atau sirkuit yang berada pada komponen komputer. Yang ketiga, ada VGA yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan pada layar. Yang keempat, ada hard disk, yaitu tempat penyimpanan data pada komputer dan dapat menyimpan secara permanen. Yang kelima, ada SSD. Komponen ini dapat bekerja secara elektrik, tersusun atas IC atau microchip dan lain-lain. Yang keenam, ada CD, digunakan untuk membaca data, membuka dokumen, musik, gambar, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada DVD, yaitu komponen penyimpanan yang lebih tinggi kapasitasnya daripada CD. Yang kedelapan, ada floppy disk, yaitu berfungsi untuk menyimpan data dengan memori kapasitas 1,44 MB. Yang kesembilan adalah sound card, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Yang ke-10 ada CPU, yaitu bagian utama dari semua sistem komponen pada komputer. Yang ke-11 ada printer, yaitu mesin data yang dapat menampilkan data dalam bentuk cetakan. Yang ke-12 ada power supply, berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi tegangan. Yang ke-13 ada processor, yaitu komponen utama pada komputer sebagai pusat kerja atau otak pada komputer. Yang ke-14 ada RAM, penyimpanan eksternal sebagai penyimpanan program yang berdekatan. Yang ke-15 ada ROM, sistem operasi komputer yang merupakan sistem program pokok pada komputer. Yang ke-16 ada keyboard atau mouse, keyboard dan mouse.
yaitu papan tombol dan penggerak kursor pada komputer. Yang ketujuh adalah ada monitor atau layar. Monitor adalah tampilan pada layar yang berupa sinyal elektronik. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak disebut juga dengan software. Software merupakan program pada komputer, yaitu data yang diubah atau diformat lalu disimpan secara digital, termasuk salah satunya dokumentasi program komputer serta berbagai macam program pada komputer yang bisa kita baca dan yang bisa kita baca dan bisa kita tulis. Fungsi dari software ini sendiri adalah untuk mengatur kerja pada hardware atau perangkat keras dan dapat digunakan sebagai salah satu penghubung antara software yang satu dengan hardware yang lain pada komputer. Adapun beberapa klasifikasi pada software terdiri dari dua komponen, yakninya satu file system yang tersusun atas bahasa pemrograman, yang kedua sistem operasi dan utility. Definisi OS atau Operating System adalah suatu perangkat lunak pada sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur sumber daya pada perangkat keras maupun perangkat lunak, atau untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh komputer. Fungsi dasar OS adalah sebagai sistem yang mampu mengkoordinasikan semua perangkat pada komputer yang saling berhubungan satu sama lain dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, dan CPU. Bisa juga berfungsi sebagai jembatan yang mampu menghubungkan antara software dengan hardware. Tujuan dari OS adalah sebagai sasaran utama bagi pengguna komputer pada saat menggunakan komputer tersebut, kemudian menciptakan kemampuan untuk melayani berbagai macam keperluan sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna. Kemudian bertujuan sebagai pengatur dan pengontrol baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga perangkat tersebut dapat dikendalikan oleh si pengguna komputer. Selanjutnya adalah GNH, digunakan untuk menghitung sudut horizontal, vertikal, jarak dengan standar kecepatan dan mempunyai kecepatan yang tinggi dengan dukungan pemetaan fitur topografi pada target. Yang keduanya ada DGM and GIS, yaitu pemetaan geologi digital yang berfungsi untuk menganalisis orientasi spasial data sehingga menjadi suatu pendekatan yang kuat sebagai deteksi otomatis planar dalam data singkapan 3D. Terdapat dua platform, yaitu TLH dan LIDAR, yang digunakan untuk pemindaian laser. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari poin yang saya sampaikan ini ada bergunanya, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.